A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barakaatuh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah walhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala la khala wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para santri Madul Arba'in qadanallah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita pagi hari ini melanjutkan kajian kitab Salalimul Fudala sampai kepada nadhar man lam yakun fi badi amrin syahada dan seterusnya. Man lam yakun fi badi amrin jahada lam yalqa min hadi tariqati khardala wa kadaka ma'rifatun tuqassu aliyatun fi ghalibin min ghairiha lan tahsula wa jihadu nafsin an tuzaka min rada iliha wa tahliyatun binuri fadaila. Kita sampai kepada pembahasan qawluhu jahada. Qawluhu bermula ucapannya nadim jahada, lafaz jahada fi'lun madin itu fi'il madhi, wal alifu dan bermula alif itu litlaqi untuk itlaq, wal jumlatu dan bermula jumlah itu khabaru yakun, khabarnya lafaz yakun. Lafaz jahada ada fi'il madhi, alifnya alif itlaq, jumlahnya adalah jumlah khabarnya lafaz yakun. Uqalu bibat'in dan ucapannya nanti lafaz bibat'in itu muta'alaqun digantungkan bi oleh lafaz bibat'in. Jadi baqaluhu bibat'in muta'alaqun bihi, maksudnya muta'alaqun bihi digantungkan lafaz syahada. Kalau diucapkan nadim bibatin dalam lafaz bibatin itu taruh digantungkan bihi dengan lafaz syahada. Qalu khardala diucapkan dengan lafaz khardala bihadfi mudhafin itu dengan membuang mudhaf, ai miqdara khardalin, maksudnya adalah kadar satu biji sawi. Bahwa dan bermula lafaz khardalun itu jamu khardalatin, sama lafaz khardalah ditai dengan tak, bita'il marbutah dengan tak marbutah. Kama sebagaimana keterangan isi dari kitab Asihah. Lafaz khardal itu dengan membuang mudhaf, kalau takdirnya itu miqdara atau miqdaru khardalin, ia adalah jamak dari lafaz khardalatun, khardalatun dengan tak marbutah sebagaimana ada terkena lafaz di dalam kitab As-Sihah. Qalu min ghairiha, siapa yang lafaz min ghairiha, al-dhamiru bermula dhamir, dhamirha itu aidun kembali ila masdari jahada kepada masdar lafaz jahada, li'anna dhamira karena sungguhnya dhamir itu la yarju tidak kembali ya dhamir illa ismi kecuali kepada isim. Dhamir ha dalam lafaz ghairiha min ghairiha itu dhamirnya aidnya kepada masdar lafaz jahada karena sungguhnya dhamir tidak akan kembali kecuali kepada isim. Qalu bi ghalibin ucapannya dalam lafaz bi ghalibin. Wa qawlu dan ucapannya nadim min ghairiha, lafaz min ghairiha itu muta'alaqani digantungkan keduanya bi qawlihi lan tahsula dan ucapannya nadim lafaz lan tahsula.
Wawa dan bermula ia, qaul itu mufasirun menjelaskan liqaulihi terhadap ucapannya Nadim wa kadzaka, lafaz wa kadzaka. Itu catatan mengenai masalah i'rab ya. Kita lanjutkan pada nazam berikutnya. Wal arifuna bi rabbihim hum afdalu min ahli far'in wal usuli takammula. Wal arifuna dan bermula orang-orang yang ma'rifat bi rabbihim dengan Tuhannya mereka al-arifun, itu bermula mereka al-arifun itu afdal lebih utama min ahli far'in daripada ahli furu'. Ahli furu' itu hanya ahli fikih, ahli cabang-cabang, wal usuli dan usul, berarti ahli usul fikih. Takamulan apanya, kesempurnaannya gitu. Fala rakaatun maka bermula satu rakaat min arifin dari orang yang ma'rifat, itu ya bermula rakaatun itu abdul utama min alfiyah daripada 1000 rakaat min alim dari orang yang alim. Fataqabbala maksudnya fataqabbal saling begitu, terimalah oleh wal arifuna bi rabbihim hum afdalu min ahli far'in wal usuli takammula wal ra'atun min arifin ya afdalu min alfiha min alimin fataqabbala. Ya kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. العارفون بربهم هم أفضل من أهل فرد والأصول تكملا ورفعة من عارف هي أفضل من ألفها من عالم فتقبلا والعارفون بربهم هم أفضل من أهل فرد والأصول تكملا ولربحة من عارف هي أفضل من ألفها من عالم فتقبلا والعارفون بربهم هم أفضل من أهل فرد والأصول تكملا ولربحة من عارف هي أفضل min alfiha min alimin fataqabbala. Syekh Zainuddin Amal Bari beliau menuliskan wal arifuna bi rabbihim hum afdalu min ahli far'in wal usuli takamulan. Ulama-ulama ahli ma'rifat kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, beliau itu lebih utama daripada ahli furu' dan usul. Jadi orang-orang yang alim dalam urusan ilmu fikih dan usul fikih. Dalam hal apa lebih utama itu takamulan dalam segi kesempurnaannya. Maksudnya apa? Orang yang ahli fikih dan usul fikih ya sempurna. Namun kalau dibandingkan dengan orang-orang yang ma'rifat, orang yang itu lebih sempurna lagi. Apa gambarannya? Wala rakaatun min arifin ya afdalu min alfiya min alimin. Sungguh satu rakaat dari orang yang ahli ma'rifatullah itu lebih utama daripada 1000 rakaat dari orang yang alim, pakai itu alim fikih, alim usul fikih, namun belum ma'rifat. Fataqabbalan maka terimalah olehmu, maksudnya terimalah pemahaman ini atau terimalah ketentuan ataupun kesepakatan ini menurut ahli ilmu. Ay al-arifuna maksudnya orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang mengenal bi rabbihim dengan Tuhan mereka. Al-arifun itu lebih utama minal fuqaha'i daripada orang-orang ahli fikih, wal usuliyina dan orang-orang yang ahli usul fikih. Jami'an halnya keseluruhan. Berkaifalah dan halnya bagaimana tidak, bahwa malnya bermula mereka
itu al-arifun, wahum dan mereka al-arifun itu ahlul isyraqi, ahli cahaya atau ahli sinar yang bersinar, ahli cahaya yang bersinar, kama qala sebagaimana telah berkata wakanma Ahmad bin Alana oleh Syekh Ahmad bin Alan, waqala dan berkata Asy-Syaikhu Al-Aidrusi, waqala telah berkata Asy-Syaikhu Al-Aidrusu, Al-Aidrusu oleh Syekh Al-Idrus, naklan halnya menukil an ba'dim dari sebagian ulama, rakaatun bermula sedrokat min arifin dari orang yang ma'rifat itu afdal lebih utama min alfi rakaatin daripada 1000 rakaat min alimin dari orang yang alim. Wa nafasun dan bermula satu nafas min ahli hakikati tauhidi dari ahli hakikat tauhid itu afdal lebih utama min amali kulli alimin dari amalnya setiap orang atau semua orang yang alim wa arifin dan orang yang ma'rifat. Intaha, selesai yaqalu Syekh Al-Aidrus. Para sahabat sekalian, Imam Al-Bantani belum menerangkan bahwa al-arifuna birib abdulu minal fuqahi wal usuliyyin jami'an. Orang-orang yang makrifat kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama dibandingkan daripada orang-orang yang ahli fikih dan orang-orang yang usul fikih secara keseluruhan. Bagaimana tidak dikatakan bahwa orang-orang makrifat bi rabbihim itu lebih utama daripada fuqaha wal usuliyyin wa hum ahlul isyraqi. Karena kalau menurut Syekh Ahmad bin Alan, orang alim itu ahlul isyraq, orang yang ahli sinar atau ahli terang atau ahli cahaya. Jadi ya seperti yang kita saksikan di ruangan ini, kalau orang-orang yang ahli ilmu itu artinya orang-orang yang punya ini lampu-lampu ini, yang punya lampu-lampu, yang ada lampu-lampu dalam kehidupannya, namun sering lampu itu belum nyala. Nah, namun kalau sudah jadi ahli marifat, lampu itu menyala. Itu bedanya. Ini ada rahasia ya di antara kita nih. Ini kita yang ngaji di sini di Matal Arba'in. Kalau kita mau terjun ke dalam kancah kehidupan, kalau kita mau mengandalkan zahir, kayaknya kita agak minggir. Maka kita harus apa? Kuat juga dalam ruqyah. Artinya apa? Walaupun kita ini punya lampu mungkin tidak terlalu besar tapi menyala. Ya. Beda dengan orang yang punya lampu sangat besar tapi mati. Paham tidak maksudnya? Paham tidak maksudnya? Oh ya, tidak ada orang. Paham tidak maksudnya? Paham dong? Lah. Juga misalnya apa? Kalau misalnya kita itu ngandelin dohir, lafdul ilm, ya mungkin kita harus mau di belakang atau di pinggir, ya. Karena di depan kita mungkin lebih banyak lagi orang-orang yang punya kumpulan lafaz ilmu itu. Tapi kita insya Allah akan bisa berada di depan atau di tengah, di sadrul majlis itu, kalau memang lampu kita menyala. Sebab lampu yang menyala itu tidak bisa diukur ini masalahnya. Misalnya apa yang ada orang misalnya ngajinya sih sebetulnya baru 1 juz tapi menyala, itu lebih terang daripada yang mungkin ngajinya udah 30 juz tapi mati. Ini yang kita harus cermati sekarang. Bapak-bapak, ustadz banyak, kiai banyak, pesantren banyak. Apa yang membuat kita itu bisa berada di depan? Ya kalau kita punya keistimewaan. Nah, di antara keistimewaan itu adalah apa? Kalau kita ini bisa menjadi ahlul isyraq. Sampai dikatakan bahwa
Wala rak'atun min arifin ya afdalu min alfiha min alimin, ya. Sungguh satu rakaat dari orang yang ma'rifat ahli isyraq itu lebih utama daripada 1000 rakaat dari orang yang alim. Tapi bukan berarti orang ahli isyraq ini orang-orang jahil, dah. Sebab kalau tanpa ilmu kan amal tidak akan diterima. Yang dimaksud di sini bukan sekedar abid atau ahli amal belaka. So kalau hanya sekedar beramal tanpa ilmu, ya nanti akan kena satu kaidah yang sering kita dengar, ya, bahwa apa? Alimun wariun, ya. Alimun warin asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Satu orang alim yang warok, yang mengamalkan ilmunya lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Tapi tanpa ilmu. Yang kita maksud di sini adalah yang disebut dengan ahlul isyraq atau al-arif ini adalah yaitu al-arifuna bi rabbihim, ya, yang dengan iman dan ilmunya itu beramal sampai mendapatkan nurullah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Idrus menukil dari sebagian ulama ahli ma'rifat, rakaatun min arifin afdal min alfi rakaatin min alimin. Satu rakaat dari orang yang ma'rifat lebih utama daripada 1000 rakaat dari orang yang berilmu namun belum ma'rifat. Wa nafatsun min ahli haqiqati tauhidi afdal min amali kulli alimin wa arifin. Bahkan satu nafas atau satu hembusan nafas dari ahli hakikat tauhid lebih utama daripada amal setiap orang yang berilmu dan orang yang ma'rifat. Di atas daripada ahli ilmu dan ahli ma'rifat ada yang namanya ahlu haqiqati tauhid, itu bahkan satu nafasnya lebih utama, ya, daripada apa? Satu nafas dari ahli haqiqati tauhid lebih utama daripada amal semua orang berilmu dan orang yang ma'rifat. Ya, subhanallah. Waqad gila, dan sungguh dikatakan al-arifu bermula orang yang ma'rifat itu qawqama di atas segala sesuatu yaqulu yang mengucapkan ya al-arif, wal alimu halnya bermula orang yang alim, orang yang berilmu itu tunama di bawah segala sesuatu yaqulu yang mengucapkan ya alim. Fa ahlu haqiqati tauhidi, maka bermula ahli hakikat tauhid itu bermula mereka ahlu haqiqati tauhid itu arba'ut tamkini, orang-orang yang memiliki kekokohan atau eksistensi. Dikatakan lagi bahwa al-arifu fawqa ma yakun, orang yang makrifat itu di atas apa yang ia mengatakannya. Dia orang yang makrifat bicara satu kalimat, nilai apa yang dia katakan lebih daripada kalimatnya. Kalau dalam kajian kitab Al-Hikam itu disebutkan orang-orang yang al-arif billah itu nurnya lebih dahulu sampai kepada mustami daripada kata-katanya. Jadi sebelum dia berkata-kata, cahayanya lebih dulu menerangi hati mustami. Ini khususnya. Kalau orang-orang yang sekedar ahli ilmu, kadang-kadang sudah bicara cahayanya belum nyampe. Makanya kadang-kadang orang diomongin lama dan tidak mudeng-mudeng. Tapi ya memang zaman ini kita mengalami satu cobaan besar, ya. Kalau kita sempat misalnya ngintip-ngintip di dalam kitab lain seperti kitab Turatun Nasihin, ada riwayat Syekh Abul Qasim Al-Hakim itu ditanya oleh orang, ma balu ulama zamanina la yatahdun nasa kama kana yatahdu salaf. Kenapa ulama zaman sekarang ini tidak mampu menasihati orang-orang itu sebagaimana menasihati ulama salaf? Ulama salaf sedikit nasihat namun banyak memberi manfaat. Ulama sekarang, ya, banyak memberi nasihat sedikit manfaat, bahkan kadang tidak ada manfaat.
Kayak orang dinasihat itu, kalau zaman dulu lumayan lewat ya, masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Orang zaman sekarang dinasihati masuk ke telinga kanan, ditolak langsung keluar lagi dari telinga kanan juga. Kenapa bisa demikian? Dan beliau jawab, inna ulama salafi kanu qiyaman wan nasu niyamun. Ulama zaman dulu itu orang-orang yang melek, orang-orang yang bangun, sedangkan manusianya orang-orang yang tidur. Wa nabiul qiyam niyaman, maka orang-orang yang terbangun itu membangunkan yang tidur. Sedangkan ulama sekarang bagaimana? Wa ulama zaman ini niyaman benar sumauta. Sedangkan ulama-ulama zaman sekarang itu ibaratkan orang-orang yang tidur, sedangkan ulamanya orang-orang ya. Ulama zaman sekarang ibaratkan orang-orang yang tertidur, sedangkan manusianya orang-orang yang mati. Wa kaifa yuhyiyul mauta. Bagaimana itu orang-orang yang tidur menghidupkan orang-orang mati? Atau dalam riwayat lain itu inna ulama salafi kanu aiqatan wa nasuniyamun. Ulama salaf itu orang-orang yang melek, yang bangun, sedangkan manusianya orang-orang yang mati, orang-orang yang tidur. Nah itu problem, maka artinya hari-hari ini atau ke depan apalagi dibutuhkan tidak hanya orang-orang yang al-alim, namun juga al-arif billah. Tidak hanya al-alim bi ilmillah, namun juga al-arif billah. Allah telah berkata Ruwaimun oleh Syekh Ruwaim, Riya'ul arifina, bermula riaknya orang-orang ma'rifat itu afdal utama mi ikhlasil muridina, daripada ikhlasnya orang-orang yang menghendaki dekat dengan Allah. Bahkan Syekh Ruwaim mengatakan Riya'ul arifina afdal mi ikhlasil muridina, riaknya orang-orang yang sampai pada derajat makrifat kepada Allah lebih utama daripada ikhlasnya orang-orang yang derajatnya baru muridin, orang-orang yang menghendaki untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala Abu Bakrin Al-Waraq, dan telah berkata Syekh Abu Bakar Al-Waraq, sukutul arifi, bermula diamnya orang yang makrifat itu ampau lebih manfaat. Wa kalamu, dan bermula pembicaraannya al-arif itu asha wa atyabu, itu asha yang lebih diinginkan, wa atyabu, dan lebih baik. Kalau menurut Syekh Abu Bakar Al-Waraq, diamnya orang yang ma'rifat lebih manfaat, sedangkan pembicaraannya lebih diinginkan dan lebih baik. Qala telah berkata Dununi oleh Dunun al-Misri, az-zuhadu, bermula orang-orang yang zuhud itu mulukul akhirati, raja-raja akhirat. Umalnya bermula mereka az-zuhad itu fuqaraul arifina, orang-orang fakirnya orang-orang yang ma'rifat. Dakara menyebutkan dengan itu Al-Qushairi oleh Imam Al-Qushairi. Sedangkan Dunun al-Misri beliau mengatakan az-zuhadu mulukul akhirati, orang-orang yang zuhud dalam hidupnya di dunia itu adalah orang-orang yang akan menjadi raja-raja akhirat. Padahal siapa itu? Zuhad itu siapa? Wa hum fuqaraul arifina, orang-orang zuhud itu adalah orang-orang fakir dari kalangan orang-orang ahli ma'rifat. Orang-orang fakir dari kalangan ma'rifat di dunia, nanti di akhirat akan menjadi raja-rajanya akhirat. Bagaimana kalau orang-orang yang ma'rifat dan di dunia itu juga termasuk golongan agniya? Sebab ada juga diantaranya seperti Imam Asyadili itu ya, beliau al-arifun, termasuk al-arifun, orang-orang alim billah, namun hidupnya bergelimang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan oleh Imam Al-Qushairi. Quluhu takamulan,
ucapannya dapat takamulan bidomil mimi dengan dhamma mim dengan dhamma mim ala siwatil masdari atas bentuk masdar ai jami'an, maksudnya semuanya atau mengumpulkan. Lianau karena sesungguhnya lianau yuqalu, lianau karena sesungguhnya keadaan itu yuqalu dikatakan aktihi hadal mala kullan, akti berikanlah mengiyakan ia hadal mala akan harta ini kullan halnya keseluruhan, ay kullahu maksudnya keseluruhannya, kama fi syai' sebagaimana dalam kitab Nasihah. Qauluhu fataqabbala, maksudnya qauluhu fataqabbala, ucapan nanti melakukan fataqabbala itu fi'lu amrin fil amr muakkadin yang dikokohkan bin nuni dengan nun, bin nuni dengan alfita yang ringan, ay taqabbal hada bil kalami, ay taqabbal maksudnya terimalah oleh hadakan ini bil kalami dengan pembicaraan. Fa qala al-imamu As-Surawardi Qudisa, qala telah berkata Imamu As-Surawardi oleh Imam As-Surawardi Qudisa disucikan ya sirruhu, maksudnya rahasianya Imam As-Surawardi. Ai qala maksudnya telah berkata Imamu Umar bin Muhammadin ibni Abdullah ibni Muhammadin. Qala telah berkata Al-Imam Umar bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad, wa dan bermula ia imam itu min auladi Abi Bakrin As-Siddiq, min auladi Abi Bakrin As-Siddiq, dari anak-anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Waqat waqara dan sungguh telah waqat waqara dan sungguh telah memenuhi. Kalau dimaknain memenuhi, sebetulnya kalau dari sisi lafadznya masih memuliakan atau memberikan hormatan Allah oleh Allah. Sodrau akan dadanya atau hatinya imam bil ilmi dengan ilmi aladuni yang bersifat laduni dari sisi Allah. Ba'da'an masahu setelah bahwa mengusapnya Sayyidi Syekhu Abdul Qadiri oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani biyadi dengan tangannya Syekh. Berikut ini para sahabat sekalian dikutipkan oleh Syekh Al-Bantani, ada nazam atau syair yang mengatakan qala Imam As-Surawardi Qudisa, telah berkata Al-Imam Surawardi, semoga sirnya beliau, rahasianya beliau, hati beliau disucikan oleh Allah SWT. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan Imam Surawardi itu adalah Al-Imam Umar bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad. Beliau itu adalah sebagian dari anak-anak atau keturunannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau adalah termasuk hamba Allah yang diberi keistimewaan. Waqad waqarallahu sadru bil imiladuni wa'da an masau Sayyidi As-Syekhu ba'da an masau Sayyidi As-Syekhu Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Surawardi itu atau Imam Surawardi itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada beliau, yaitu dengan memenuhi dadanya, memenuhi hatinya beliau dengan ilmu laduni, ilmu yang datang dari sisi Allah tanpa proses belajar sebagaimana umumnya orang. Kenapa bisa terjadi? Yaitu terjadinya setelah beliau itu disentuh oleh atau diusap oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan tangan beliau itu. Jadi kalau kita bisa ketemu Abdul Qadir yang diusap oleh beliau, dapat ilmu laduni. Ilmu laduni ada tidak? Ya, kalau kita baca kitab Alfiyah, ada isyaratnya, wa fi laduni qala gitu.
Ini walaupun itu sebetulnya nadhum untuk urusan nahwu bisa diambil isyarat, ladun itu ada tapi sedikit. Nah, namun sebetulnya ya tiap orang itu mestinya dapat ilmu laduni seperti ini. Kita sekarang ngaji ini dalam interaksinya jangan dohir belaka. Jadi kalau kita ditanya ngaji, kita ngaji kitab yang kita sedang kaji ini misalnya kitab Kiwatul Adqiyah atau Salimul Fadala, ngaji kepada siapa? Yang ngajinya kita niatkan kepada Imam Zainuddin atau Syekh Zainuddin Al-Malibari dan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, atau kalau yang sebelumnya Kiwatul Adqiyah kayak selain kepada Syekh Al-Malibari kepada Sayyid Bakri Al-Maqib ni Sayyid Muhammad Saqah Ad-Dimyati atau Sayyid Bakri Saqah. Sedangkan yang ditugaskan membaca di depan itu adalah qari'nya aja, mudarisnya saja, yang bisa jadi tidak sempurna, banyak hilafnya. Namun itu kan sebagai sebagai amaliyah yang kalau dalam falsafahnya kiai zaman dulu, para mudaris atau para qari itu berkata anal qari wa antas sami wa mauladi. Saya tugasnya membaca, engkau tugasnya mendengarkan. Allah yang memberikan hidayah, yang memberikan ilmu dan cahaya ilmunya itu. Jadi bisa jadi yang kita kaji di sini secara zahirnya sedikit, tapi diberi banyak oleh Allah, bisa. Atau ketika kita sedang mengkaji begini itu oleh Allah belum dibuka, belum diberi foto, nanti pas waktu kita foto baru dibuka. Dan itu prinsip kalau santri begitu. Coba lakukan penelitiannya, santri-santri yang nyantri di pondok dulu zaman ngaji kitab Alfiyah umpamanya, dari 1000-an bait itu yang banyak sudah pada hafal, terus juga ikut kajian dengan kiainya atau dengan syekhnya. Berapa santri yang pas ngaji itu langsung paham berapa? Gitu. Umumnya santri tidak paham, betul kira-kira? Dari kelihatan wajahnya kelihatan masih ngalor ngidul gitu, matanya juga kayak bingung gitu. Tenang aja, yang penting kita sudah menjalani amaliyahnya, yaitu hadir di majlis ta'allum gitu. Udah mendengarkan keterangan dari para ustadz, ya kita juga sudah mencatat dan sebagainya. Namun kadang butuh belum diberi. Nanti pas waktunya kita harus bertugas, dapat tugas mengajar dan sebagainya, ya bismillah, nanti pas pada waktu itu baru oh ini maksudnya. Ya begitu, kalau enggak kapan selesainya? Tuh lihat di perpustakaan kitab yang harus kita baca, yang meninggal Haji Ma'alim, kapan kamu bacanya? Kalau nunggu diajarin, siapa yang mengajarin? Nah itu, tapi kan kita melakukan amaliyah semampunya, Allah memberikan ilmu sekehendaknya. Orang-orang yang marifat seperti itu. Makanya Syekh Suhrawardi, Imam Suhrawardi, beliau dapat ilmu laduni secara syariatnya setelah diusap oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Awliya, sultannya para wali atau rajanya para wali. Qaulu As-Suhrawardi, ini karena ini kata-kata jarang disebut, maka diterangkan sampai rinci. Qaulu ucapannya Nadim As-Suhrawardi bisukunil ya, bisukunil ya, dengan sukunnya ya, maksud Suhrawardi lil wazni kana wazan. Mansubun itu dihubungkan atau dinasabkan ila Sahrudin, kepada
bukan kepada Suhrawartin gitu. Suhrawartin bidomisili dengan namanya sin wasukunilahi dan sukunya suh wa fatirai dan fatihah ro walau dan wa jadi suhrawa wa sukunilahi dan sukunya ro suhrawar. Atsaniyat yang kedua ya, wasukunirai dan sukunya ro yang kedua jadi Suhrawardi, Suhrawartin kemudian Suhrawardiyu Babairiha dan itu tapi dalam akhirnya Suhrawati dalun bermula dal muhmalatin wa fi akhirnya dan tetap dalam akhirnya dalam Suhrawati dalun bermula dal muhmalatun yang tanpa titik. Jadi baca Suhrawardi atau menjadi Suhrawardiyu, Suhrawardiyi dan sebagainya. Jadi membacanya lafaz Suhrawardi dengan sukunnya ya di bagian akhir karena wazan itu dihubungkan kepada Suhrawartin dengan domanya sin, sukunnya a, fathahnya ro dan juga fathahnya wawu, sukunnya lamar ro yang kedua dan di akhirnya ada huruf dal tanpa titik. Wahya dan bermula Suhrawartin itu buledatun satu desa kecil ingda Zanjana di sisinya Zanjan min Iraqin al-Ajami dari negeri Irak al-Ajam itu berarti di luar Arab. Jadi negeri Irak di luar Arab. Qalu Qudisa ucapannya lepat Qudisa bil bina'i lil maf'uli dengan bina lil maf'ul qaddasallahu sirruhu qaddasa semoga menyucikan oleh Allah sirruhu akan rahasianya Syekh Suhrawardi itu Imam Suhrawardi. Wa qali qad waqarallahu wa qad bermula ucapanku lafaz qad waqara sungguh memenuhi Allah mala'a maksudnya memenuhi ya Allah. Wal maqsidu al-aqsa al-musyahadatul ala. Wal maqsidu dan bermula tempat tujuannya al-aqsa yang paling jauh itu al-musyahadatu penyaksian al-ala yang tinggi. Jadi kalau maksud itu ya tulisannya sama ini, kalau maksud tujuan, kalau maksud tempat tujuan. Wal maqsidul aqsa al musyahadatul ala dan tujuan yang paling jauhnya yaitu adalah penyaksian yang tinggi, maksudnya al musyahadadah billah ya menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Fal yukthir al-abdu at-tilawata mukthiran dikran bitayyibi kilmatin mutabaddilah. Fal yukthir maka hendaknya memperbanyak alhamdulillah seorang hamba at-tilawata akan membaca Al-Quran ya, mukthiran halnya memperbanyak dikran akan dikir bitayyibi kilmatin dengan kalimat tayyibah mutabatilan halnya orang yang mutabatil, maksudnya orang yang tekun beribadah dengan meninggalkan dunia. Waliyajtahid dan hendaknya bersungguh-sungguh ya abad bi wita'i qalbin dengan menepati hati, mencocoki hati nutqahu akan pembicaranya abad hatta yasira sehingga jadi ya abad biqalbihi dengan hatinya abad itu mutasilan orang yang bersambung wa muzilatan dan itu menghilangkan di hati sinapsin terhadap pembicaraan nafsu kay ya nuro supaya bercahaya al-qalbu oleh hati lil hali untuk amalan hati
lil hal itu amalan hati, tingkah laku atau gerak-gerik hati, al aliyati yang tinggi, nailan halnya orang yang memperoleh, ya abad, nailan halnya orang yang memperoleh, wa yafidun dan tumpah nurul qalbi oleh tumpah atau tertuang nurul qalbi oleh cahaya hati lil qalibi terhadap badan. Fadha maka ini bimahasinil a'mali dengan amal-amal yang baik minhu dari abad tawasala kendor ya abad wayasiru dan jadi ya abad itu hakon wayasiru dan jadi ya abad hakon halnya benar-benar zikradatin itu zikir hati, zikruhu oleh zikirnya abad. Hadil musyahadata syarif tahsilah, hadil musyahadata akan penyaksian ini asyarifat yang mulia hasilan maksudnya hasilkanlah benar-benar olehmu. Wal yukthiril abdu tilawata muksiran Dikran bitayyibi kilmatin mutabattila. Ya bersama Al yuktiril abdu tilawata muksiran Dikran bitayyibi kilmatin mutabattila. Wal yajtahid bibita'i qalbin nutqahu Atta yasira biqalbihi mutaassila Wa muzilatan li hadisi nafsin kayanu Rol qalbu lil alil aliyati da'ila Wa yabitu nurul qalbi lil wada Bimahasinil a'mali minu tawassala Wa yansiru aqqan dhikradati dhikruhu Hadil musyahadat syarifata hasila. Ya kali bismillah. Bang, sekali lagi tuh pakai mic-nya biar jelas, pakai mic biar masuk suaranya. Ya, udah. Ya bareng-bareng aja. Tapi pakai mic biar masuk suaranya. Sekali lagi bareng-bareng. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yuqsimu al-tilawata muqsiran Zikran fi qayyi kilmatin mutabassila ويجتهد بوقار قلب نطقه حتى يسير بقلبه متحصلا ومزيلة لحديث نفس كي ينور القلب للحال العلية نائلا ويفيض نور القلب للخالق فذا بمحاسن الأعمال منه تسولا ويصير حقا ذكر ذات ذكره هذه المشاهدة الشريفة حصلا.
Syekh Zainuddin Al-Malibari beliau melanjutkan nazamnya, fal yukthiril abdu tilawata mukthiran dzikran bi tayyibi kilmatin mutabattilah. Hendaknya seorang hamba Allah itu ia memperbanyak tilawah, memperbanyak baca Al-Quran, baca selawat dan sebagainya. Juga memperbanyak zikir kalimat thayyibah. Tentu yang paling utama ya afdhalul dzikri la ilaha illallah. Itu ditunaikan sebagai orang yang mudabatilan, sebagaimana zikirnya orang yang mudabatilan, orang yang tabatul, orang yang ia tekun beribadah bahkan sampai meninggalkan urusan dunia. Yang maksudnya adalah ketika dia sedang zikir, dia sedang ibadah itu ya dunia itu benar-benar dilupakan. Kalau kita ini bukan orang yang ahli tajrid ya paling tidak pas ibadahnya itu tinggalkan dunia, setelah itu kemudian kerja lagi, usaha lagi. Wa idza qudiyatis sholatu ya fantashir fil ardi wabtaghu. Jadi kalau memang orang sudah tajrid ya benar-benar yaitu total ibadah, sudah tidak urusan dunia lagi kalau memang sudah sampai makomnya ya. Sebab yang diingat Rasulullah itu umat Islam dunia akhirat dapat semua. Ada hadis yang sering disebut oleh para mubalik itu laisa bi khairikum man tarakat dunyahu li akhiratihi wal akhiratu li dunyahu hatta yusiba minhum jami'an. Bukan orang terbaik di antara sekalian orang yang ia meninggalkan dunianya karena akhiratnya atau meninggalkan akhiratnya karena dunianya sampai ia memperoleh keduanya semuanya. Nah, namun dalam pembahasan kita ini, ketika orang itu sedang berzikir, sedang ibadah, maka yang mutabatil, jangan setengah-setengah atau jangan main-main. Bal yajtahid bimitai qalbin nutqahu hatta yasira biqalbi mutasilan. Dan berikutnya hendaknya seorang hamba Allah itu ia berjuang bersungguh-sungguh untuk menempatkan atau menyesuaikan atau mengkoneksikan ya, hati dengan ucapan. Jadi supaya ucapan dengan hati itu klop sampai kemudian hatinya itu bersambung. Ya, jadi atayasira biqalbihi mutasilan, maksudnya sehingga ucapannya itu bersambung dengan hatinya. Yang berikutnya sampai kemudian wa muzilatan li hadisi nafsin, dan supaya ucapannya itu yang bersambung dengan hati menghilangkan terhadap pembicaraan nafsu, bisikan nafsu, kaya nurul qalbu lil halil aliyatina ila, supaya hati itu bisa memperoleh, supaya kemudian kaya nurul qalbu, supaya kemudian hatinya itu bercahaya untuk aktivitasnya, hal ataupun gerak-gerik amalia hati yang tinggi itu bisa diperoleh. Wayabidha nurul qalbi lil qalbi, dan juga sampai kepada cahaya hati itu kemudian tertumpah kepada anggota-anggota badan. Pada bimahasinil a'mali minhu tawassala, yang anggota badan ini dengan amal-amal baik, amal soleh itu kendor, maksudnya umumnya orang itu anggota badannya itu kendor atau lemah dalam melaksanakan amal-amal kebajikan. Nah, kita udah sering sampaikan di sini. Kalau kita membaca kitab Al-Adhkar misalnya, kita mendapatkan riwayat bahwa Sidna Utsman bin Affan ya, sahabatnya dan juga mantunya Nabi kita Muhammad, beliau itu kadang-kadang qiyamul lail 2 rakaat ba'da isya,
hatam 30 juz Quran. Bagaimana membayangkannya? Orang hatam 30 juz Quran dalam sholat yang mulainya 2 rakaat. Berarti 1 rakaat 15 juz. Mana itu? Kita suruh nyimak saja sambil duduk, bawa alam, kuat atau tidak? Pernah enggak di sini ada yang pernah ikut ini? Simaan Quran 30 juz, kuat duduk menyimak terus? Ada? Udah pernah ikut belum? Gak ada jawaban. Ada yang pernah? Tengok-tengok dulu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas diikuti terus, pernah? Belum? Nah, Sayyidina Utsman bin Affan itu bahkan beliau sholat 2 rakaat hatam 30 juz. Kenapa bisa? Ya, karena yang sholat ruhnya, jasadnya ikut mendukung ruhnya itu, maka kuat. Karena ruh itu kan makhluk yang tidak ada matinya, dia cuma berpindah alam dari dunia ke alam barzakh, alam akhirat. Sementara umumnya orang yang beramal itu badannya, ruhnya masih ketinggalan. Maka kita di sini disuruh riyadhah, mujahadah, wal yajtahid bimitai qalbin nuqaw. Berjuanglah hamba itu untuk mencocokkan hati terhadap kata-katanya, sehingga kata-kata itu menyatu dengan hati, sampai kemudian perkataannya itu dengan hatinya bersambung, sehingga kemudian apa? Perkataan dia yang berupa kalimat dzikir itu menghilangkan bisikan nafsu, sehingga kemudian hati bercahaya untuk kemudian melakukan hal ataupun amalia-amalia hati yang tinggi, sehingga yang memperoleh atau mampu mendapatkan hal yang tinggi ya, daripada hati, sampai pada kemudian cahaya hati itu tertuang terlimpah kepada badan. Yang badan ini itu, kalau badan melakukan amal-amal soleh itu kendor, kecuali badannya telah diisi oleh cahaya yang ada dalam hati itu. Wa yasiru haqqan bi dzikridatin dzikruhu, sehingga kemudian zikirnya hamba tersebut itu menjadi zikir secara benar-benar. Hadil musyahadata syarifata hasilah, maksudnya ini hasil ya. Kalau dalam i'rab bisa dilihat tuh di yang bagian atas, hasilan fi'lu amrin mabniun ala sukunin muqaddarin, mana min duri al-fatatul latif ya li ajli nunit tauhidi al-fifati al-muqalabati aliban wa fa'iluhu ustadru tadiru anta. Jadi asalnya hasil, dikasih nun tauhid ya, diberi nun tauhid di sini dengan nun tauhid khafifah, jadi hasilan, namun kemudian nunnya diganti jadi alif. Hasilah, benar-benar hasilkanlah oleh, hingga kemudian musyahadah yang mulia ini kamu hasilkan benar-benar. Wahadil abyatu, dan bermula bait-bait ini kuluha ya keseluruhnya abyat itu min kalamil imami Suhrawardi, termasuk pembicaraannya al-Imam As-Suhrawardi fi Awaribul Ma'arifi, dalam kitab Awaribul Ma'arif fil bab sabi'i wal isrina, dalam bab yang ke-27. Wa anquluhu, dan aku menukilnya min awalil kalami, dari awalnya pembicaraan di sini, liyakuna, supaya ia menjadi sarhan, liyakuna syarat, supaya itu menjadi penjelasan li kalamin nadimi, terhadap pembicaranya Nadim Syekh Zainuddin Al-Malibari. Wa huwa, dan bermula ia
maksudnya awalul kalam itu kalau ucapannya Syekh As-Surawardi atau Imam Surawardi, an Abdillah bin Amr bin al-Asi, an Abdillah bin Amr bin al-Asi, dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, Allah telah berkata, ya Abdullah bin Amr, maktubun itu tertulis di Taurat dan di Taurat, hadil ayat itu bermula ayat ini. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna sesungguhnya kami Allah Ta'ala itu arsalna telah mengutus oleh kami akan kau syahidan, halnya menjadi saksi, wa mubasyiran dan menjadi pemberi kabar gembira, wa nadhiran dan pemberi peringatan, wa hirzan dan menjadi wahizan dan halnya menjadi penjaga, lil mu'minina bagi orang-orang yang beriman, wa kanzan dan simpanan lil ummiyina bagi orang-orang yang ummi, orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Anta bermula itu abdi hambaku wa rasuli dan utusanku, sama itu menyebutkan olehku, menamakan olehku akan kau al-mutawakkila, akan orang yang tawakal. Laisa bibatin, laisa tidak ada ya Rasul itu bibatin orang yang kasar, wa ghaidin dan, nah ini ada yang ghalid, ada yang ghaid, apa di situ? Apa? Pakai ada lamnya atau tidak? Tidak ada lamnya. Ada dalam kitab lain ghaid, ada yang baca ghalid. Wala ghalidin dan juga tidak kasar, ini berarti atap tafsir. Wala sahabin, wala sahibin dan bukan orang yang teriak-teriak filasaki di pasar-pasar. Wala yunji'u dan tidak membalas ya Rasul bisayyati dengan keburukan, bisayyati dengan keburukan, asayyatakan keburukan. Walakin ya Allah akan tetapi memaafkan ya Rasul, wa yasfau dan dia memaafkan ya Rasul. Walan akbido dan tidak menerima olehku ya, akan Rasul hatta tuqama, sehingga ditegakkan dengan Rasul al-millat oleh agama al-muwajjatu yang bengkok, dan dia perlu dengan bahwa mengucapkan ya nas, ya yang manusia, la ilaha illallah, la ilaha tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan itu wujud illallah, wa yaqtau dan membuka ya Rasul ayunan. Ya, jadi maksudnya banyak tahu dan membuka ya Rasul ayunan akan mata-mata umyan ya, yang buta, wa adanan dan telinga summan yang tuli, wa quluban dan hati-hati gulpan yang tertutup. Imam An-Nawawi Al-Bantani beliau menjelaskan bahwa bait-bait ini semuanya itu berasal dari kalam atau pembicaraan Al-Imam As-Surawardi di dalam kitab Awariful Ma'arif pada bab yang ke-27. Dan aku mengatakan, aku nukil ya dari awal pembicaraannya di sini supaya menjadi penjelasan terhadap pembicaranya Nadim Sayyidina Al-Ghulibari, yaitu ucapannya beliau Syekh Surawardi dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tertulis di dalam kitab Taurat ayat ini. Di ayat berarti yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, ini berarti dituju kepada Nabi Musa, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhiran wa hirzan lil mu'minina wa kanzan lil ummiyina. Wahai Nabi, sesungguhnya aku mengutusmu sebagai seorang saksi, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan,
sebagai penjaga orang-orang beriman dan juga sebagai simpanan bagi orang-orang yang bumi. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan engkau adalah utusanku. Samaituka al-mutawakkila, aku namakan engkau sebagai al-mutawakkil, orang yang bertawakal, yang berserah diri kepada Allah. Laisa bibatin bala ghalidin, tidak sebagai orang yang kasar dan orang yang kasar. Ini atau tafsir ya. Wala sahabbin bil aswaq, dan juga bukan orang yang teriak-teriak di pasar-pasar. Wala ji'u bisiyati siyata, dan bukan orang yang membalas keburukan dengan memburukan, dan bukan orang yang membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfahu, tetapi menjadi orang yang memaafkan atau yang mengampuni. Walan aqbidahu hatta tuqama bil millatul muwajjatuh, dan aku tidak akan menerimanya sampai agama yang bengkok diluruskan atau ditegakkan dengannya. Yang yaqulu la ilaha illallah, yaitu dengan bahwa manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan juga apa? Wa yaftaha, maksudnya, dan sampai kemudian apa? Rasul itu membuka mata-mata yang buta dan juga telinga-telinga yang tuli serta hati-hati yang tertutup, kemudian dibuka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalul abdu fi khalwatihi yuraddidu hadil kalimata ala lisanihi ma'a muwata'atil qalbi. Wala yazalu, maka tidak berhenti dalam lisan hamba, fi khalwati, dalam khalwatnya abad itu, yuraddidu, mengulang-ulangi abad hadil kalimat, akan kalimat ini ala lisani, atas lisannya abad, ma'atil qalbi, beserta dengan menempatkan hati atau mencocoki hati, hatta tasira, sehingga jadi al kalimat, oleh kalimat itu mutahasilatan, bersambung bil qalbi, di dalam hati, muzilatan, itu menghilangkan di hati sinapsi terhadap pembicaraan nafsu, yunawira, menerangi makna, oleh maknanya kalimat al-qalba, akan hati, badalan itu menjadi ganti min al-hadis nafsi, dari pembicaraan nafsu. Faidas taulat, maka apabila telah menguasai al-kalimat, adalah kalimat, wasahulat, dan telah mudah al-lisani, dari lidah, wasahulat dan mudah ya kalimat al-lisani, dari lidah, yatasarrabuha, maka menyerap akan kalimat al-qalbu, oleh hati. Walau sakata, maka kalau diam al-lisan, lidah, lam yaskut, maka tidak diam al-qalbu. Summa sakata, kemudian diam al-lisan, summa tata jauharu, kemudian bercahaya ya kalimat fil qalbi, di dalam hati. Wa yatajawharuha wa bitajawhariha, tajawara ya Summa tata jauharu fil qalbi, kemudian bercahaya ya kalimat fil qalbi nanti, wabi ini coba ditasrif ya, ini dapat tajauharo ya, tajauhar dan tajauharin, berarti wabi tajauhariha gitu, wabi tajauhariha, dan dengan bercahayanya kalimat, yastaqinu, maka akan tenang, nurul yakin, oleh cahaya keyakinan, fil qalbi, di dalam hati. Nah, ini yang kemudian jadi kitab nurul yakin. Hatta idza dapat, jika apabila telah hilang suratul kalimat, oleh gambaran kalimat, minal lisani, dari lidah, wal qalbi, dan hati, la yazalu, tidak berhenti atau terus menerus, nuruha, oleh cahayanya kalimat,
itu mutajawhiron, itu maksudnya terang atau tersiar gitu. Yatahidu dan menyatu adikru oleh zikir ma'a ru'yati automatil madkuri, beserta melihat keagungan yang dizikiri atau diingat, wahwa dan bunulah ia madkur itu Allah subhanahu halnya maha sucinya Allah ta'ala dan maha tinggi Allah, wa yasiru dan jadi adikru zikir ini ketika itu zikrat dzati, zikir zat. Panjang ini keterangannya. Jadi wala yazalul abdu fi khalwati yuratitu hadil kalimata ala lisani ma muwaqa'atil qalbi. Maka seorang hamba Allah itu ya tidak akan berhenti-berhentiannya terus-menerus dalam khalwatnya, dalam sendirinya itu mengulang-ulang kalimat ini, ya kalimat-kalimat thayyibah ini. Dari kalimat la ilaha illallah dan seterusnya atas lidahnya itu beserta dengan mencocokkan hatinya, dicocokkan sebagaimana disebutkan di atas, yaitu wal yajtahid bi bitai qalbin nutqahu. Hanya seorang hamba itu ia berjuang untuk mencocokkan hati dengan ucapannya, sehingga kemudian hatta tasiro al kalimatu mutasilatan berpergi, sehingga kemudian kalimat-kalimat thayyibah itu dia bersambung di dalam hati. Musilatil hadis nafsi, ia menghilangkan pembicaraan nafsu. Yunawwiro maknaha al qalba, kemudian sampai pada makna kalimat tersebut mencahayai hati. Batalan an hadis nafsi, sebagai gantinya daripada pembicaraan nafsu. Fa idza staulat al kalimatu wa sahulat an lisani yastashribu yatasarrabu al qalbu, maka apabila kalimat itu telah berkuasa dan telah mudah daripada lisan, maka hati akan menyerap kalimat tersebut. Walau sakata lisanu lam yaskut, kalau kalimat itu telah diserap oleh hati, maka kalaupun lisan itu berhenti atau kalau lisan itu diam, hati tidak diam. Tsumma sakata lisanu lam yaskut, kemudian lidah diam namun hati tidak diam. Tsumma tatajawharu fil qalbi, kemudian kalimat tersebut bercahaya atau menjadi terang dan tersiar di dalam hati. Wa bitajawhariha yastakinu nurul yakin. Kok jadi ke atas nih bacanya nih. Wa bitajawhariha yastakinu nurul yakin, dan disebabkan karena terang dan tersiarnya kalimat di dalam hati itu, maka nurul yakin, cahaya keyakinan itu menjadi tenang di dalam hati. Hatta idza dhahabat suratul kalimati min lisani wal qalbi la yazalu nuruha mutajawhiran, dan sampai kemudian apabila rupa kalimat itu telah hilang dari lisan dan juga dari hati, maka cahaya kalimat itu tidak berhenti terus menerangi dan tersiarnya. Wa yattahida adzikru ma ru'yati 'azamatil madkuri, dan jadilah kemudian menyatu zikir itu beserta dengan melihat keagungan yang dizikiri, yang diingat, yang disebut wa huwa subhanahu wa ta'ala. Al-madkur itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasira adzikru hina idzin ya dzikra dzati, maka jadilah kemudian zikir pada waktu itu menjadi zikir zat. Wa hadza dzikru wa al musyahadatu al mutakasibatu, wa hadza dzikru, dan pernah zikir ini maksudnya zikr zat itu minal musyahad, itu huwa bermula yaitu al musyahadatu penyaksian, wal mukasabatu dan mukasabah penyingkapan, wal muayyanatu dan muayyanah maksudnya yang juga penyaksian atau melihat dengan mata kepala,
wa bi dzikri dzati dan dengan zikir zat ya tajawharu akan menjadi terang atau menjadi tersiar nuru dzikri oleh cahaya zikir. Pada bermula ini itu bermula itu al maksud tujuan al aqsa yang paling jauh minal khalwati dari khalwat ma'adzikri beserta dengan zikir. Jadi para sahabat sekalian, bahwa zikir yang dilakukan dalam keadaan khalwat menyendiri dengan mujahadah yang begitu kuat, harapannya adalah sampai kemudian zikirnya itu menjadi zikir zat. Zikir zat adalah zikir yang berupa musyahadah, mukasyafah dan muayyanah, ya bisa menyaksikan dan juga ada ketersikapan dan bisa melihat dengan seakan dengan mata kepala sendiri apa yang disebutkan itu. Kalau misalnya menyebut Subhanallah, yang menyaksikan kemasucian Allah, Alhamdulillah menyaksikan segala puji milik Allah dan seterusnya. Dan dengan zikir tersebut akan terang dan tersiarlah cahaya zikir, dan inilah yang merupakan al-maqsad al-aqsa atau tujuan yang paling jauh daripada al-khalwat ma'adzikri, yaitu berkhalwat dengan berzikir. Semoga kita semuanya dan para hamba Allah yang ditakdirkan untuk menyaksikan kajian ini dimanapun berada, dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala zikir yang sampai kepada yang disebut dengan zikrul dzat atau al-musyahadah wal mukasyafah wal muayyanah, yang merupakan al-maqsadul aqsa minal khalwati ma'adzikri. Amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam bishawab.